Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami untuk boleh kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita membaca firman Tuhan Kolose pada pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya membaca untuk kita semua. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita malam hari ini adalah kehendak Tuhan. Saya pernah mendengarkan sebuah cerita di mana ada seorang yang sebelumnya berjanji bahwa dia akan memberikan persembahan kepada Tuhan jika dia mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Tiba-tiba benar dia mendapatkan berkat yang luar biasa besarnya dari Tuhan. Lalu untuk mencari alasan agar dia tidak memberi, dia mengambil uang itu semua dan berkata, "Tuhan, jika engkau berkehendak akan uang ini, maka saya persembahkan semuanya untuk Tuhan. Saya akan melemparkannya ke atas, yang Tuhan kehendaki untuk Tuhan ambil, biarlah itu naik terus sampai ke langit. Tetapi jika Tuhan tidak berkehendak akan uang ini menjadi persembahan kepada Tuhan, maka biarlah itu turun untuk bisa saya ambil lagi kembali." Lantas setelah dia mengatakan demikian, dia melemparkan uang itu semua, dan tak satu pun tidak ada yang naik sampai ke langit. Saudara, itu hanya sebuah alasan dengan berkata, Tuhan tidak berkehendak akan uang yang akan saya berikan, maka dengan demikian saya tidak memberi. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kadangkala orang tidak melakukan sesuatu dengan alasan Tuhan tidak kehendaki. Apakah memang karena Tuhan tidak kehendaki, ataukah karena memang dia tidak tahu apa kehendak Tuhan? Ini menjadi soal. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan tentang kehendak Tuhan. Nah, pada bagian ini Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Setelah dia mendengarkan kisah atau cerita tentang jemaat di Kolose yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan bahwa Epafras memberitakan berita bahwa jemaat di Kolose telah hidup dengan mengasihi Tuhan, hidup dengan menunjukkan yang sangat baik, yaitu dikatakan dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Artinya secara rohani dan hidup yang dipraktekkan oleh jemaat di Kolose adalah kehidupan yang berkenan, kehidupan yang baik dipandang dari segi iman Kristen. Dan Rasul Paulus sangat menyenangi atau sangat bersuka cita akan hal itu, sehingga dikatakan ayat 9 ini, dia tiada henti berdoa untuk jemaat di Kolose agar mereka memiliki hikmat, mereka memiliki pengertian yang benar, dan juga mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata untuk mengerti dan juga untuk mengetahui kehendak Tuhan dibutuhkan juga doa, berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tetapi banyak orang hari-hari ini, tidak mencari kehendak Tuhan dengan cara yang demikian, hanya berpikir apa yang menyenangkan hatinya, yang tidak menyenangkan hatinya, dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu ukuran. Dia senang, dia katakan itu kehendak Tuhan. Jika tidak senang, dia mengatakan itu bukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita diajarkan untuk merenungkan firman Tuhan.
dalam praktek-praktek perjanjian lama, seketika atau waktu di mana Alkitab belum terjilid rapih, yang masih terpencar, misalnya kitab Yeremia dan juga Habakuk dan lain sebagainya, masih dalam bentuk lempengan-lempengan, belum terjilidkan jadi satu, maka sangat sulit bagi orang-orang perjanjian lama menentukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya terkadang mereka mempraktekkan dengan melemparkan undi atau dengan menggunakan Urim dan Tumim. Tetapi dalam perjanjian baru, kita diajarkan bahwa firman Tuhan sudah lengkap sekarang untuk kita. Mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Dan semua apa yang kita temukan di Alkitab kita percaya itu adalah firman Tuhan. Inspirasi Allah, apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Allah. Oleh karena itu, kita dapat menemukan kehendak Tuhan yang sangat jelas di Alkitab kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Jadi jika hari-hari ini kita bergumul untuk mencari kehendak Tuhan, maka saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bacalah Alkitab kita. Maka kita akan dituntun untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menemukan bahwa kehendaknya adalah supaya kita menunjukkan kasih. Supaya kita melakukan hidup yang baik, hidup yang berkenan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Jujur. Hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah gambaran kehendak Tuhan, di samping banyak lagi yang lain yang dapat kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, sebagaimana kita baca pada bagian ini dikatakan, maka mereka layak di hadapan Tuhan. Mereka juga akan berkenan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa mereka juga akan berbuah, memiliki buah. Dan buah itu tentu buah yang baik, dalam pekerjaan yang baik. Bahkan dikatakan juga mereka akan bertumbuh dalam pengetahuan. Pengetahuan yang benar akan Tuhan. Dalam bahasa Yunani yang dikatakan gnosis, pengetahuan itu selalu berbicara bukan hanya pengetahuan secara teoritis, tetapi juga pengetahuan yang dipraktekkan. Itulah kalau orang sudah hidup dalam kehendak Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, otomatis secara langsung dia akan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bacalah firman Tuhan kita, renungkanlah itu siang dan malam, karena itulah kehendak Tuhan. Di sanalah kita akan menemukan kehendak Tuhan. Apa yang kita harus lakukan dalam hidup kita hari demi hari. Dan seperti pemazmur, kita akan berkata bahwa firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat malam ini kami boleh merenungkan firman Tuhan tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi terang-Mu, menjadi berkat-Mu, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Biarlah kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kami dapat menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan, bagi banyak orang, bagi keluarga kami, dan bagi siapa saja yang membutuhkan terang Tuhan, kasih Tuhan melalui hidup kami. Tuhan berkati kami semua dalam pergumulan. Jika ada di antara kami yang sakit, biarlah Engkau yang menyembuhkan. Jika di antara kami yang lemah, Tuhanlah yang menguatkan. Yang berkekurangan, Tuhanlah yang mencukupkan. Jauhkan kami dari corona yang jahat ini. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan secara keseluruhan dalam hidup kita.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.